Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji seminar praskripsi, Dr. Maria Paristiawati MSI dan Dr. Vera Kurniadewi MSI. Yang terhormat dosen pembimbing, Dr. Sukro Muhab MSI dan Edith Alanas MPD, serta yang saya hormati Dr. Randa Tritiatma Hadinugraha Ningsih MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Perkenalkan, saya Alvina Dianti dengan nomor induk mahasiswa 13036190066. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Studi tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik melalui penerapan strategi REAK pada pembelajaran hidrolisis garam. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan yang memuat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 yaitu kajian pustaka yang memuat teori tentang berpikir kritis, strategi reak, pembelajaran kimia, serta karakteristik dari materi hidrolisis garam. Dan bab 3 yaitu metodologi penelitian yang memuat tujuan operasional penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini pendidikan terjadi di abad ke-21. Pada pembelajaran abad ke-21, tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik, salah satunya kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, pembelajaran perlu diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, guna mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi persaingan di era globalisasi nantinya. Kimia adalah mata pelajaran yang seringkali dianggap sulit oleh peserta didik. Hal ini disebabkan konsep yang termuat dalam materi kimia bersifat teoritis, abstrak, dan tidak nyata. Selain itu, dalam mempelajari kimia, peserta didik tidak hanya diharuskan untuk memahami konsepnya, tetapi juga harus mengaitkan konsep tersebut dengan yang ada di kehidupan nyata. Sehingga dalam mempelajari kimia, berpikir kritis merupakan kemampuan yang harus dikembangkan dan dikuasai oleh peserta didik. Namun, realita yang ditemukan adalah kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masih cenderung rendah. Hasil survei PISA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa untuk kemampuan sains, Indonesia berada pada urutan ke-74 dari 80 negara yang ikut serta, dengan memperoleh skor yang masih jauh dari skor rata-rata internasional, yaitu sebesar 396. Rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik di Indonesia salah satunya terkait dengan strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas. Pemilihan strategi pembelajaran merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik adalah strategi yang berpusat pada aktivitas. Salah satu strategi yang sesuai dengan hal tersebut adalah strategi REAK. Strategi REAK di sini menerapkan prinsip pemahaman yang bertahap. Strategi bertahap ini diperkirakan dapat memaksimalkan kemampuan berpikir dari peserta didik. Materi yang dipilih untuk penelitian ini adalah materi hidrolisis garam, di mana materi hidrolisis garam ini memiliki karakteristik konsep yang abstrak dan kompleks. Dalam mempelajari hidrolisis garam, peserta didik tidak hanya dihadapkan dengan konsep-konsep, tetapi juga terdapat perhitungan di dalamnya, sehingga diperlukan kemampuan untuk mengintegrasikan ketiga level representasi kimia. Dalam hal ini, untuk mengintegrasikan ketiga level representasi kimia tersebut, diperlukan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan hal tersebut, fokus dari penelitian ini yang pertama adalah penerapan strategi pembelajaran REAK terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hasil yang diamati yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan materi pembelajaran dibatasi pada materi hidrolisis garam. Sasaran dari penelitian ini adalah peserta didik kelas MIPA di SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi hidrolisis garam setelah dilakukan pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran REAK di kelas 11 MIPA. Manfaat penelitian. Pada penelitian ini, manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan dalam berinovasi ataupun mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan tepat dalam mengasah kemampuan berpikir peserta didik
untuk pembelajaran kimia. Manfaat praktis yang pertama bagi guru dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memilih ataupun merancang strategi, model, dan metode pembelajaran yang efektif agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Bagi peserta didik dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mengembangkan kemampuan sains peserta didik, khususnya dalam berpikir kritis. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memilih strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Yang pertama mengenai berpikir kritis. Berpikir merupakan suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan. Manusia berpikir untuk memperoleh pemahaman atau pengertian yang dikehendakinya. Keterampilan berpikir menurut Bloom dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis termasuk ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Matthew Lipman, berpikir kritis merupakan pemikiran yang terampil dan bertanggung jawab terhadap suatu penilaian, yang berarti bahwa berpikir kritis ini peka terhadap konteks, bergantung pada kriteria, dan mengoreksi pendapatnya sendiri. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, peserta didik akan mampu meningkatkan kemampuan untuk pemecahan suatu masalah dan meningkatkan kreativitasnya dalam belajar. Dalam mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik, digunakan indikator berpikir kritis menurut Robert Ennis. Di sini Robert Ennis mengemukakan terdapat 12 indikator berpikir kritis, yang selanjutnya dikelompokkan kembali ke dalam 5 besar aspek berpikir kritis yang terdapat dalam tabel, yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menarik kesimpulan, memberikan penjelasan lanjut, serta mengatur strategi dan taktik. Selanjutnya, strategi reak. Strategi reak merupakan pengembangan dari pendekatan kontekstual. Strategi reak sendiri pertama kali dikembangkan oleh Michael L. Crawford di Amerika Serikat. Strategi reak ini berprinsip pada teori konstruktivisme, karena dalam penerapannya, peserta didik dituntut untuk terlibat dalam setiap aktivitas pembelajaran, berpikir dan menjelaskan penalarannya. Strategi reak bertolak pada pemahaman yang bertahap, diawali dari pemahaman dasar yang diperoleh pada tahap applying hingga pemahaman yang lebih kompleks pada tahap transferring. Dalam pembelajaran dengan strategi reak, terdapat 5 tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah relating, yaitu pada tahap ini peserta didik akan diarahkan untuk mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan contoh yang ada di kehidupan ataupun dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya. Tahap yang kedua adalah experiencing. Pada tahap ini, peserta didik mulai belajar aktif dengan melakukan kegiatan yang membangun konsep baru dengan cara memusatkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di kelas melalui kegiatan penggalian, penemuan, dan juga penciptaan. Tahap yang ketiga adalah applying, yaitu segala informasi, pengetahuan, ataupun konsep yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya mulai diterapkan ketika melakukan kegiatan yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam belajar. Yang keempat, yaitu cooperating. Pada tahap ini, peserta didik dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga mereka akan saling berdiskusi, bekerja sama, dan bertukar pikiran atas konsep yang telah mereka peroleh untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang terakhir adalah tahap transferring, yaitu pada tahap ini, peserta didik dihadapkan dengan permasalahan yang sifatnya baru dan kompleks, sehingga peserta didik harus menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan permasalahan yang harus diatasi. Selanjutnya, dalam mengenai pembelajaran kimia, konsep dalam kimia bersifat kompleks dan abstrak. Atas dasar hal tersebut, Johnston mengusulkan model pemikiran dalam kimia yang terdiri atas 3 mode, yang selanjutnya disebut sebagai tingkat pemikiran, yaitu tingkat mikroskopik, submikroskopik, dan juga simbolik. Pada tingkat makroskopik, yaitu mengenai fenomena kimia yang dapat diamati dan dirasakan langsung oleh panca indera, meliputi sifat dan karakteristik dari suatu materi seperti warna, suhu, dan juga bau. Tingkat submikroskopik yaitu mengenai fenomena kimia yang berada pada tingkat atomik, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Pembahasan pada tingkat ini mencakup penjelasan berdasarkan teori, hukum, ataupun model. Tingkat simbolik yaitu mencakup berbagai simbol, gambar, dan juga hubungan matematika, misalnya persamaan reaksi kimia ataupun simbol-simbol kimia. Selanjutnya, karakteristik dari materi hidrolisis garam. Karakteristik dari materi ini yaitu bersifat konseptual, dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dengan indikator
yaitu menganalisis konsep hidrolisis garam, menjelaskan reaksi hidrolisis garam, menyimpulkan sifat larutan garam, menganalisis jenis garam yang mengalami hidrolisis, serta menganalisis harga pH larutan garam. Dia melakukan percobaan tentang sifat dan jenis garam yang mengalami hidrolisis, menyimpulkan data hasil percobaan tentang sifat dan jenis garam yang mengalami hidrolisis, serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat dan jenis garam yang mengalami hidrolisis. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Tujuan operasional dari penelitian ini yang pertama adalah menerapkan strategi reak pada pembelajaran hidrolisis garam. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah dilakukan pembelajaran dengan penerapan strategi reak. Tempat dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan dengan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu sejumlah 46 peserta didik dari kelas 11 MIPA. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini memberikan pemahaman yang mendalam dan terperinci mengenai makna, tindakan, fenomena, sikap, serta perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif merupakan bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menyajikan gambaran secara lengkap fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun fenomena non-ilmiah. Prosedur penelitian. Penelitian ini mencakup 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini utamanya digunakan untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk penelitian, seperti membuat dan merancang instrumen penelitian, menyiapkan perangkat pembelajaran, serta melakukan validasi untuk instrumen tes. Tahap pelaksanaan yaitu meliputi observasi kegiatan pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pada tahap ini juga akan diberikan tes berpikir kritis dan juga akan dilakukan wawancara terhadap sejumlah peserta didik. Tahap akhir yaitu reduksi dan analisis data yang diperoleh, melakukan penelitian kesimpulan, serta menyusun laporan penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah tes kemampuan berpikir kritis. Jadi tes ini akan diberikan pada awal dan akhir. Tes awal diberikan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis awal peserta didik sebelum dilakukan pembelajaran dengan strategi reak, dan tes akhir dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan strategi reak. Yang kedua adalah lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai aktivitas pembelajaran siswa dengan strategi reak. Selanjutnya ada LKPD yang digunakan untuk setiap proses pembelajaran. LKPD di sini berfungsi untuk mendukung setiap langkah kegiatan yang ada pada strategi reak. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara yang dilakukan di sini bersifat semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti berisi mengenai strategi reak dan juga mengenai materi hidrolisis garam yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya reflective journal, yaitu catatan harian siswa yang berisi tanggapan siswa terhadap pembelajaran hidrolisis garam dengan strategi reak. Selanjutnya ada catatan lapangan yang merupakan catatan guru yang berisi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama pembelajaran. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan pertama adalah reduksi data, yaitu setelah data jawaban siswa diperoleh, data tersebut kemudian dikoreksi dan dipelajari kembali untuk mengorganisasikan jawaban siswa. Yang kedua adalah display data, yaitu penyusunan data untuk memudahkan pengambilan tindakan dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil tes berpikir kritis. Data yang diperoleh nantinya akan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Ketuntasan belajar atau KB itu diperoleh dari skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Nantinya terdapat 5 kriteria kemampuan berpikir kritis peserta didik yang disesuaikan dengan rentang skor, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan juga sangat rendah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Jadi dalam hal ini peningkatan kemampuan berpikir kritis berarti peningkatan skor dari tes berpikir kritis peserta didik. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan proses verifikasi dilakukan selama proses penelitian.
Selanjutnya adalah teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah uji trustworthiness. Dengan strategi yang digunakan adalah kredibilitas data. Untuk meningkatkan strategi tersebut, terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah prolonged engagement, yang dilakukan untuk mempelajari dan memahami lingkungan sosial ataupun fenomena yang menarik di lapangan. Yang kedua adalah persistent observation, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara berkelanjutan, mendalam, dan berkesinambungan oleh peneliti terhadap subjek penelitian. Ketiga adalah progressive subjectivity, peneliti dan observer sebelumnya akan menyatukan pemikiran mengenai indikator yang akan dianalisa dan hal-hal lain sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian yang terakhir adalah member check, yaitu pemeriksaan yang berkaitan dengan keakuratan data yang diperoleh oleh peneliti. Di sini tujuannya adalah untuk memeriksa apakah informasi yang diperoleh dan informasi yang akan digunakan untuk laporan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.